Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmaila, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 3 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi konstekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Kemajuan pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh sebagai aktor utama. Tokoh yang memiliki sumbangsi besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Baginya, pendidikan bukanlah tujuan, melainkan media untuk mencapai perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Suntulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Semboyan ini pun digunakan sebagai pedoman di dalam dunia pendidikan di Indonesia hingga sekarang. Lantas, apa makna semboyan Ing Ngarsa Suntulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani? Ing Ngarsa Suntulada bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Contohnya, dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemimpin yang ada di depan. Karena itu, ia harus memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarsa berarti yang di tengah harus memberikan ide dan gagasan. Maknanya, sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Guru dan orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak dan murid-muridnya. Hubungan komunikasi yang baik ini akan membuat anak-anak terbuka dan menyampaikan masalah dan pemikirannya. Dengan begitu, setiap masalah dapat dipecahkan secara bersama-sama. Anak-anak pun akan senang karena mendapatkan perhatian dari orang tua dan gurunya. Tuturi Handayani yang ditulis dalam logo pendidikan nasional memiliki makna yang di belakang harus memberi dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya. Khususnya di era teknologi seperti saat ini, harusnya dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan anak. Kita pun tidak dapat menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ki Hajar Dewantara menyebutkan
Teknologi itu tidak bisa ditolak karena kebudayaan itu hidup dan berkembang menurut seleksi alam. Artinya, jika kebudayaan itu memang dibutuhkan, maka ia akan tetap hidup. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, menuntun dan mengarahkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan pembiasaan sholat duha setiap hari dan pembacaan surat Yasin dan sholawatan pada hari Jumat. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Dan solusi yang saya lakukan adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dan bersikap terbuka dengan perkembangan zaman. Selain itu, memahami karakteristik unik setiap murid dan selalu mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.